Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Xiomara, Giselle, dan Jacqueline lahir dan dibesarkan di kota Esteli, Nicaragua. Mereka merupakan putri dari pasangan Carla Torres dan Rito Cruz Herrera. Xiomara digambarkan sebagai gadis periang, mudah berteman, serta hangat. Gadis berusia 23 tahun itu merupakan sosok mandiri dan seseorang yang dapat diandalkan dalam keluarganya. Setelah menamatkan pendidikannya, pada tahun 2016, Xiomara memutuskan pindah dari rumah orang tuanya ke Managua yang berjarak 2,5 jam. Di sana dia bekerja di 2 tempat, siang hari di toko hardware dan malamnya di kasino. Walaupun tinggal terpisah, tetapi gadis itu masih sering berkunjung ke rumah orang tuanya untuk membantu membereskan rumah. Pada 8 April 2016, ketika Xiomara sedang berada di rumah orang tuanya, salah seorang teman lamanya bernama Rodolfo mengirim SMS untuk mengajaknya bertemu pada jam 7 malam di Central Park, kota Esteli. Pesan tersebut dibalas oleh gadis itu sejam kemudian yang setuju untuk bertemu. Rodolfo datang tepat waktu, namun setelah menunggu selama 50 menit dan Xiomara masih belum datang tanpa memberi kabar, pemuda itu mulai gelisah dan menghubungi Xiomara. Saat itu gadis itu sudah berada di taman, namun Rodolfo justru sudah pulang ke rumah dan memintanya untuk menyusul ke rumah saja. Saat itu Jacqueline dan tetangga mereka bernama Omar yang mengantar sang kakak Xiomara merasa sedikit heran mengapa Rodolfo tiba-tiba merubah rencana dari bertemu di taman dan justru berubah bertemu di rumahnya. Namun dia tidak berkomentar banyak dan menurunkan sang kakak di depan Hotel Emerson Pablo Ubeda yang berada di dekat Central Park. Selanjutnya Xiomara akan berjalan kaki sejauh 2 blok menuju rumah Rodolfo. Tidak ada yang tahu kemana Xiomara pergi setelahnya. Namun ketika dia belum pulang hingga larut malam, Carla ibunya mencoba menghubungi sang putri yang tidak ada jawaban. Saat itu dia masih berpikir positif dan menduga jika ponsel Xiomara dalam keadaan lowbat. Tetapi ketika keesokan pagi sang putri masih belum kembali, seluruh keluarga menjadi sangat khawatir sehingga Clara dan Rito melaporkan Xiomara sebagai orang hilang. Sejak kedatangan mereka ke stasiun polisi, para petugas tidak banyak membantu. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menelpon Rodolfo yang ponselnya dalam kondisi tidak aktif dan panggilan tersebut selalu dialihkan ke kotak suara. Alhasil di hari itu, alih-alih berusaha untuk mencari, mereka justru meminta keluarga untuk menunggu di rumah saja. Sementara saat itu Jacqueline merasa sangat bersalah karena walaupun di malam itu dia telah memiliki firasat kurang enak, tetapi dia tetap mengantar sang kakak. Dalam masa-masa itu, keluarga yang tidak mau berdiam diri berusaha menghubungi Rodolfo yang lagi-lagi tidak berhasil. Keesokan harinya ketika Xiomara masih belum kembali, polisi pun mendatangi rumah orang tuanya untuk memulai penyidikan. Mereka mencurigai Rodolfo terlibat dalam hilangnya gadis itu dan mendatangi rumahnya yang di sana mereka bertemu dengan ibu angkatnya bernama Leonor. Tetapi Leonor sendiri tidak tahu apakah semalam sang putra berada di rumah atau bahkan tidak pulang. Menurutnya, terakhir kali dia melihat Rodolfo pada sore hari dan setelahnya Leonor yang meminum obat tidur segera masuk ke kamar dan tertidur hingga pagi. Saat terbangun, dia tidak melihat sang putra yang juga tidak bisa dihubungi. Baginya hal ini sangat aneh dan di luar kebiasaan Rodolfo yang selalu memberi kabar. Keluarga melakukan berbagai upaya untuk menemukan Xiomara dengan menyebar poster di berbagai tempat serta media sosial. Setelah menanyai orang-orang terdekat serta para tetangga, polisi mengetahui jika Xiomara tidak memiliki pacar. Gadis itu memiliki kepribadian terbuka sehingga tidak ada satupun yang disembunyikan dari keluarganya. Selain itu, pada malam kejadian, Xiomara tidak membawa barang apapun
kecuali ponsel dan dompet, yang menandakan jika kepergiannya hanya untuk beberapa jam saja. Hal ini membuat polisi menyingkirkan dugaan tentang kemungkinan gadis itu melarikan diri dan meyakini jika Rodolfo terlibat. Diduga, pemuda itu sengaja mengajak untuk bertemu dan menculik Xiomara. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menemukan Rodolfo yang berada di rumah sakit. Dia mengaku dirawat di sana sejak seminggu yang lalu karena tangannya terluka dan menjalani operasi. Ketika ditanyai tentang Xiomara, dia menceritakan bahwa di malam itu telah menunggu Xiomara, tetapi gadis itu justru menaiki sebuah taksi dan menuju ke arah utara. Rodolfo sempat memanggilnya, tetapi taksi itu tidak berhenti dan hanya menurunkan kecepatan saja. Saat itu, dia dan Xiomara saling bertegur sapa, dan dia mengingat Xiomara memakai pakaian berwarna merah. Karena tidak jadi pergi, Rodolfo pun memutuskan pulang ke rumah, dan sekitar jam 10 malam, dia memasak makan malam dan tangannya terluka saat memotong ayam. Cerita tersebut sangat bertolak belakang dengan kesaksian Jacqueline. Namun karena saat itu belum ditemukan bukti yang kuat, polisi pun tidak bisa menangkap pemuda itu. Dan sesaat setelah kepergian polisi, Rodolfo segera melarikan diri dari rumah sakit. Karena Rodolfo telah kabur, polisi pun melibatkan Interpol dan memberi peringatan kuning atas hilangnya Xiomara. Peringatan tersebut memungkinkan bagi polisi di negara-negara sekitar untuk saling berbagi informasi penting terkait kasus orang hilang yang sedang dalam pencarian. Hal ini dilakukan karena diduga kemungkinan bahwa Xiomara dibawa ke luar negeri. Beberapa hari kemudian, polisi mendapat info dari mantan pacar Xiomara bernama Farrington, yang walaupun telah lama putus, tetapi mereka masih berteman. Menurut pemuda itu, beberapa waktu belakangan, akun Facebook Xiomara tampak aktif, tetapi dia tidak pernah membalas pesan dari Farrington. Beberapa hari kemudian, Rodolfo terlihat sedang berada di kantor organisasi Pusat Hak Asasi Manusia Nicaragua untuk meminta dukungan pembelaan atas tuduhan sebagai pelaku kasus Xiomara. Namun sebelum polisi tiba di sana, dia kembali menghilang saat keluarga Xiomara mencoba menghubunginya. Keesokan harinya, Rodolfo berhasil ditangkap di rumahnya. Namun, polisi masih belum menemukan titik terang tentang keberadaan Xiomara. Sehingga semua orang yang mengenal gadis itu melakukan aksi protes di depan rumah Rodolfo dan mendesak polisi segera melakukan pencarian. Pada jam 1.30 dini hari, setelah mendapat surat perintah penggeledahan, mereka memeriksa setiap jengkal rumah pemuda itu dan menemukan Xiomara yang terkubur di beranda rumah itu. Berdasarkan pengakuan Rodolfo, di malam kejadian saat bertemu di rumahnya, dia membawa Xiomara masuk ke dalam kamar, yang di sana tanpa alasan yang jelas, dia dan Xiomara mulai bertengkar dan gadis itu memaksa ingin pulang. Dengan cepat Rodolfo menghalangi dengan menutup pintu kamar dan mengeluarkan sajam sambil mengancam Xiomara yang tampak ketakutan. Mereka pun mulai berkelahi, di mana Xiomara berusaha melawan serangan itu, tetapi dia terluka parah. Dan tidak lama setelahnya, Rodolfo menikam gadis itu hingga tewas. Rodolfo pun membawa Xiomara ke kamar mandi dan membungkus tubuhnya menggunakan 2 lapis spray sebelum akhirnya dikubur di taman di depan rumahnya. Polisi yang mencurigai jika pemuda itu dibantu oleh ibunya berencana akan membawa Leonor untuk diinterogasi, tetapi dia berhasil kabur sebelum polisi mendatanginya. Dalam sidang pra-peradilan yang dilakukan 2 bulan setelahnya, Leonor yang tadinya melarikan diri saat itu hadir sebagai saksi. Dia mengaku di malam kejadian tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi ketika mendengar suara teriakan wanita di kamar Rodolfo, dia segera mengetuk pintu berkali-kali hingga sang putra membukakan pintu. Dan di sana, dia melihat Xiomara yang telah tewas berada di dalam kamar. Saat itu tanpa memberi penjelasan apapun, Rodolfo hanya mengatakan bahwa dia akan membereskan kekacauan tersebut sehingga ibunya tidak perlu khawatir. Karena tidak ingin terlibat, Leonor segera kembali ke kamarnya untuk minum obat tidur dan terlelap hingga pagi.
Dan saat terbangun pada jam 10 pagi, rumah serta kamar Rodolfo sudah dalam keadaan bersih tanpa meninggalkan bekas apapun. Di sisi lain, Rito, ayah Xiomara, tidak percaya dengan kesaksian Leonor dan sangat yakin Rodolfo tidak bekerja sendirian. Melihat tangannya yang terluka cukup serius, tidak mungkin Rodolfo menggali kuburan sendirian. Rito percaya pasti ada yang membantu pemuda itu untuk cepat-cepat menggali kuburan di malam itu juga. Rito pun mendesak polisi untuk menyelidiki hal tersebut. Yang tidak lama setelahnya, dokter menyatakan jika luka di tangan kanan Rodolfo merupakan perlawanan dari Xiomara yang menusuk tangannya dengan menggunakan pecahan kaca. Hal ini membuat Rito semakin yakin karena dengan tangan terluka, tentunya Rodolfo membutuhkan bantuan untuk segera mengubur gadis itu. Dalam persidangan yang dilakukan di tahun yang sama, Rodolfo mengaku melenyapkan Xiomara secara sadar dan tidak di bawah pengaruh obat atau gangguan mental. Tetapi pemuda itu tidak mau mengungkapkan motif pembunuhan tersebut. Dia juga mengaku menyesal dan meminta maaf pada keluarga gadis itu yang ditolak oleh semua orang. 2 bulan setelahnya, Rodolfo divonis 28 tahun penjara. Namun keluarga Xiomara kurang puas dengan hukuman tersebut dan meminta hukuman maksimal selama 30 tahun. Setahun kemudian, sang ayah Rito meninggal akibat depresi setelah kematian putrinya. Hal tersebut mempengaruhi kesehatan serta ginjalnya yang semakin parah, dan sepanjang waktu pria itu lebih banyak dia melamun. Dia merasa tidak berdaya untuk mencegah sang putri pergi, terutama ketika mengetahui bagaimana cara Xiomara dibunuh dan frustasi memikirkan apa alasan Rodolfo melakukan hal tersebut. Sedangkan Rodolfo sempat berencana akan melakukan bundir karena melihat banyak teman satu selnya yang ingin melakukan hal itu. Namun sebelum rencananya berhasil, Rodolfo dipindahkan ke penjara Managua.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.